Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Selanjutnya saya akan menjelaskan mesin yang ada di hadapan saya yang kita lihat, namanya itu mesin press. Mesin press adalah mesin perkakas yang digunakan untuk melakukan proses permesinan dengan melakukan pahat press atau pahat press. Komponen-komponen mesin press ini yang pertama ada alas mesin atau base, bagian paling bawah yang kita lihat di sini sebagai fondasi dari mesin press dan tempat pembuangan olem yang telah digunakan. Maksudnya ini seperti mesin bubur tadi. Mesin bubur kan kita habis mempress atau memotong suatu barang. Jadi barang yang tertinggal di sini akan jatuh ke sini. Contohnya serpingan-serpingan besi atau serpingan-serpingan baja, sisa-sisanya agar tidak mengotori wilayah sekitar. Nah, agar tidak terjadinya kecelakaan kerja seperti yang pertama terpeleset. Nah, itu sangat bahaya, soalnya ini mesin sedang bekerja, kita terpeleset atau tergelincir sesuatu barang. Selanjutnya itu ada kolom mesin atau badan mesin sebagai penopang atau tempat kedudukan bagian mesin, spindle, tuas-tuas atau motor penggerak. Seperti kita lihat di sini, ini namanya badan mesin. Nah, ini sangat penting atau bagian salah satu paling penting dalam mesin press ini. Jika tidak ada ini, maka kita tahu tidak ada penopang, tidak ada yang bisa di sini yang berdiri. Contohnya ini badan mesin ini bisa menopang kayak motor penggerak, ada ini, ada itu juga, ada mejanya juga, sama bisa ini penopang. Jadi ini sebagai salah satu penopang atau sebagai salah satu badan yang di sekitarnya atau yang ditempelkan bagian-bagian dari alat inti dari mesin press tersebut juga. Selanjutnya ada lutut atau keni. Di dalam keni terdapat roda gigi yang dapat mengatur gerakan otomatis. Kita lihat contohnya ini. Ini adalah lutut dari mesin press tersebut. Nah, dari badan dan dia memiliki lutut. Lutut ini berfungsi sebagai ini. Kita lihat. Ini kita tekan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita putar sesuai arah jarum jam. Dia akan bergerak ke belakang. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Nah, jika kita mengarahkannya berbalik dengan jarum jam seperti ini, dia akan kembali kepada kita. Jadi ini untuk mengatur ke depan ke belakang atau mengatur sebagai bagian mana aja yang mau kita potong atau luas yang mau kita potong. Contohnya kita memotong seperempatnya dari bagian inti. Nah, jadi kita dapat memutarnya ke depan atau mesin press tersebut bisa mengulangnya. Nah, jadi kalau kita sudah selesai memotongnya, kita kembalikan lagi ke belakang seperti ini. Selanjutnya ada saddle atau dudukan meja, dapat memutar atau menggeserkan meja untuk keperluan tertentu serta mengembalikan arah gerak otomatis. Contohnya ini bisa di kiri kanan. Jika ini saya tekan, maka mejanya akan bergerak seperti di samping ini. Contohnya seperti ini. Kan dibilang di sini dapat memutar atau menggeserkan meja untuk ini berputar. Tadi kalau lutut bergeraknya depan belakang, kalau mejanya ini bisa diputar ke kiri dan ke kanan seperti ini contohnya. Tekan, itu dia bergerak ke kiri jika berlawanan jarum jam, dan jika searah jarum jam dia akan bergerak ke kanan. Lalu selanjutnya itu ada meja mesin sebagai tempat untuk mengikat benda kerja dalam proses pengefresh. Ini contohnya, ini adalah table atau meja tempat kita bekerja. Jadi misalkan kita ingin memotong sesuatu, jadi kita bisa mengikatnya di sini agar tidak terjatuh atau tidak lari dari mesin ini, agar sesuai dengan hasil yang kita inginkan atau sesuai dengan apa yang kita mau. Contohnya kita mau memotong atau mau mengefresh barang tersebut, jadi tersampaikan semua, tidak lari. Jadi kita bisa mengikatnya di sini, ada sini contohnya di sini, dan nanti di sini diikat akan dipres dari sini.
ini ada di setiap mesin pasti ada ini, terutama mesin press sangat perlu. Yang pertama itu ada air cooler. Air cooler ini jika kita mempress mesin tersebut akan meningkatnya suhu pada benda tersebut. Jadi kita menggunakan ini supaya mesin atau benda yang kita potong tersebut tidak cepat rusak atau menghasilkan apa yang kita mau. Jadi kita menyemprotkannya supaya dingin atau netral kembali. Dan ini salah satu pencahayaan lagi. Mungkin saja ini sangat perlu bagi kita karena apa? Ya, karena ini kan kita sedang melakukan proses kompresan. Jadi kita membutuhkan cahaya tambahan untuk mengkonsentrasikan penglihatan kita atau kita kepada benda yang kita press tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal atau yang bagus. Selanjutnya ada arbor atau sebagai eksitansi spindle pada mesin press horizontal sebagai pemegang alat potong atau pisau press. Nah, contohnya di sini. Di sini kita melihat ada dua mata yang bisa mencengkram atau benda yang seperti mesin bubut tadi. Mesin bubut kan bisa mencengkram benda yang bisa memotong. Ya, ini juga bisa memegang alat potong atau pisau press. Jadi setelah kita cantumkan di sini, ini namanya adalah lengan price atau arm sebagai tempat pendukung arbor. Jadi jika kita ingin menggunakan alat ini seperti PR. Jadi kita tidak boleh langsung melepaskannya seperti ini karena dia akan terbanting dan akan merusak alat tersebut. Jadi jika menggunakan alat ini kita akan seperti ini pelan-pelan. Nah, jadi kan sini ada mata bornya seperti ini. Ini kita jadikan mata bor. Jadi kita turunkan pelan-pelan. Jadi otomatis dia akan memotong apa yang di bawah, mempress. Nah, jadi ini kita putar terus sampai ke benda yang kita ingin potong gimana. Jadi cara mengembalikannya itu tidak bisa langsung dilepas gini. Jadi kita perlahan juga. Dan di sini juga ada tool untuk menguncinya juga. Jika kita membuat seperti ini, kita juga bisa menguncinya dengan begini. Kita bisa menguncinya dengan ketat di sini. Nah, jadi dia nge-stay kayak gini. Terus kita bisa membukanya dengan berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi kita bisa membalikannya secara perlahan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada tombol-tombol yang kita bisa lihat. Ini yang pertama ini ada forward atau ini tombol power. Tombol power ini adalah menghasilkan dari listrik mengubah ke mesin press. Ada forward ini adalah tombol yang bisa membalikkan mata bor. Contohnya seperti yang di sini. Nah, ini untuk yang di sini. Ini jika kita pencet yang keluar maka dari sini. Jika kita mencet yang ini maka bor dari sini akan turun otomatis. Jadi gunanya ini untuk sebagai tombol otomatis dari mesin press. Ini dia akan berputar ke arah kiri dan ini dia akan berputar ke arah kanan. Sama juga seperti ini. Jadi ini yang horizontal dan ini yang vertikal. Yang di sini yang horizontal. Jadi ini bisa akan bergerak ke depan dan ini akan ke belakang. Jika kita menekan tombol yang dua ini yang akan menghentikan mesin bor yang vertikal, sedangkan yang horizontal yang satu laginya kita bisa menekan ini agar dia bisa berhenti. Jadi kalau misalkan ini bertabrakan, kita bisa menekan ini sendiri. Ini langsung otomatis menghentikan pergerakan mesin tersebut. Dan ini seperti kita lihat di semua mesin juga ada ini sebagai air cooler atau water cool. Nah, ini gunanya jika kita on itu untuk menghidupkan, ada air nanti keluar jika mesinnya hidup, untuk mendinginkan ini alat yang barang yang mau kita potong. Jadi nanti hasilnya ini yang kita siram sini akan jatuh ke alas mesin ke bawah. Jadi itu juga ada gunanya itu. Dan jika kita kembalikan kita akan mematikan. Oke. Cukup sekian dari mesin press, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.